Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan majelis taklim, yang semoga dengan majelis taklim ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan al-iqtisad fit ta'ah, sederhana di dalam ketaatan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana maksudnya di sini adalah sederhana yang tidak berlebih-lebihan, atau istilahnya dengan sebutan gulu, atau tidak meremehkan yang disebut dengan ifrat, yaitu meremehkan, tetapi antara keduanya. Hadis berikutnya nomor hadis yang ke-148 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada penomoran yang lain nomor 152. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala, beliau pernah mengatakan, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sedang-sedang dan khutbahnya juga sedang-sedang. Artinya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Salatnya tidak berlebih-lebihan, kemudian juga tidak terlalu ringan. Demikian pula khutbahnya tidak terlalu panjang sehingga menjadikan orang itu jenuh, atau terlalu pendek sehingga seseorang tidak paham akan yang disampaikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertengahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya takhfifun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wal khutbah rahmatan bil musallin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan bacaan solat dan juga khutbah. Kenapa beliau ringankan? Rahmatan lil musallin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang solat. Tetapi juga perlu dipahami bahwasanya sedang-sedang di sini itu bukan berarti pendek, sangat pendek. Kita lihat sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalnya sholat Jumat. Apa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat? Rakaat pertama adalah surat Al-A'la. Rakaat yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Di riwayat yang lain
di rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafikun. Ini apakah pendek? Tidak, panjang. Jadi panjang dan pendek atau tengah-tengah di sini maksudnya yaitu tengah-tengah yang sesuai yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terlalu pendek. Suatu contoh misalnya ketika sholat maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fajr. Yang kalau kita menilai surat Al-Fajr itu ya surat yang panjang, lumayan panjang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fajr. Terkadang surat Al-Insyiqaq, terkadang surat Al-Buruj. Kalau hitungan kita ya panjang itu. Kalau hitungan di kampung ya panjang. Dan hampir tidak kita temukan bahwasanya beliau sholat ketika sholat maghrib rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Itu dibaca ketika sholat sunnah ba'diyah, bukan ketika sholat maghrib. Nah rata-rata masjid-masjid imam-imamnya ketika sholat maghrib rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Setiap hari seperti itu, sehingga hafalannya ya enggak meningkat. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Mentok-mentok inna atainakal kausar sama wal asri innal insana lafi khusri dan seterusnya. Nah, jadi tengah-tengah di sini maksudnya seperti itu. Demikian pula tadi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya pertengahan, tidak terlalu panjang sebagaimana sebagian khutbah pada saat ini. Khutbah sampai setengah jam, kadang sampai 40 menit. Yang mendengarkan ngantuk ya. Atau kadang terlalu cepat, mungkin karena karena jamaahnya adalah jamaah perusahaan pabrik, jamaahnya adalah pekerja, akhirnya diringkas menjadi 5 menit cukup, sehingga maksud dari tujuan khutbah tidak tercapai karena terlalu singkat. Jadi hendaknya dipahami dalam masalah al-qasd dan pertengahan ini. Fa inna fihim al-marid wa sahibul hajah. Karena dalam sholat itu tentu ada terkadang ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki kebutuhan. Dalam satu jamaah ini ada mungkin yang sakit, ada mungkin yang memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan kita tidak tahu. Dan sungguh sangat benar apa yang beliau lakukan, yaitu pertengahan dalam hal ini. Faedah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan jawami al-kalam. Apa maksudnya jawami al-kalam? Jawami al-kalam adalah kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek, kalimat yang padat tetapi maknanya sangat luas. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang mengatakan, "Ausini, ya, nasihatkan aku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah hanya mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah." Ya. Jangan kamu marah. Diulangi lagi, nasihatkan lagi kepadaku. Beliau hanya mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah." Dan contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali yang banyak sekali beliau sampaikan. Nasihat-nasihat yang ringkas, yang pendek tetapi maknanya sangat luas. Kita lihat hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang pendek-pendek sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Misalnya al-Islamu yusrun, ad-dinu yusrun, bahwasanya agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Pendek-pendek, banyak sekali hadis yang pendek-pendek. Tetapi dari hadis yang pendek-pendek tersebut bisa diambil faedah-faedah yang sangat banyak, yang sangat luas. Beda dengan keadaan orang-orang sekarang ini. Kalau bicara sangat panjang, kalau khutbah panjang 1 jam, 2 jam, tetapi diringkas tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, bahkan lebih banyak guyonannya misalnya. Faedahnya tidak ada. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi ahli kalam, ahli filsafat, ahli yang tukang ngomong, hanya ngomong 3 jam kuat bicara, 5 jam kuat bicara, tetapi faedah yang diambil dari pembicaraan tersebut tidak ada. Nah, inilah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan jawami'ul kalam. Faedah yang lain, at-tawassutu fil umuri muda'atun lil istimrar fi ta'ati wa adimil inqita'. Tengah-tengah di dalam melaksanakan ibadah atau tengah-tengah di dalam segala urusan itu akan menjadikan ketaatan itu berlanjut atau berlangsung secara terus-menerus, ya. Jadi kalau orang itu tengah-tengah di dalam ketaatan, tidak terlalu gulu dan tidak terlalu ifrat, tidak terlalu meremehkan, maka insya Allah dia akan sampai kepada tujuan yang diinginkan, yang diharapkan. Kita lihat misalnya dalam dunia maraton, orang yang berlomba lari maraton. Ketika awal start dia semangat, ya, dipacu dengan kencang. Apa yang terjadi ketika mau sampai garis finish? Otomatis dia loyo, otomatis terkadang tidak sampai garis finish. Tetapi orang yang dia itu berjalan dari startnya biasa santai, ya, maksudnya santai ya nggak terlalu santai, ya, tetap berlari gitu, ya, berlari normal, maka insya Allah dia akan sampai ke garis finish. Demikian pula orang yang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan ketaatan Allah, itu sifatnya adalah sedang-sedang, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Berikutnya nomor hadis yang ke-149 atau di penomoran yang lain nomor 153. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Ini terjadi setelah peristiwa hijrah para sahabat radhiyallahu anhum ke kota Madinah. Itu biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara si A dengan si B, antara sahabat A dengan sahabat si B, dan bisa saling mewarisi, ya, karena dipersaudarakan maka bisa saling mewarisi pada saat itu. Namun setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan waris, ya, yang berkaitan dengan waris, di antaranya surat An-Nisa ayat 11 atau sampai ayat 12 menyebutkan bagaimana aturan-aturan pewarisan yang berkaitan dengan istrinya dapat berapa, suaminya dapat berapa kalau punya anak, istrinya dapat berapa kalau punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka persaudaraan ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini berlaku ketika atau dilakukan ketika setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Fazara Salman wa Abu Darda. Maka Salman mengunjungi Abu Darda. Dan Abu Darda ini seorang ahli ibadah yang luar biasa, yang taatnya yang luar biasa. Fara'a Umar Darda mutabadzilatan. Maka dia melihat, siapa yang melihat? Yaitu Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda mutabadzilatan. Mutabadzilatan itu compang-camping, gak karu-karuan, gak menjaga penampilannya, ya, tidak menjaga penampilannya. Pokoknya ruwet lah bahasa kita. Masya'nuki, ada apa dengan anda, kata Salman kepada istrinya Abu Darda. Qalat, kata istrinya Abu Darda, akhuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu laisa lahu hajatun fid dunya, dia tidak punya hajat berkaitan dengan dunia. Ini juga menunjukkan bahwasanya wanita-wanita dahulu, orang-orang Arab dahulu itu kalau di rumah menjaga penampilannya ada pada asalnya, menjaga penampilannya kepada suaminya terutama.
memakai parfum, berdandan yang baik, berdandan yang menarik bagi suaminya. Nah, istrinya Abu Darda itu tidak berdandan. Kenapa? Karena Abu Darda sudah tidak suka lagi. Maksudnya sudah enggak memperhatikan yang berkaitan dengan dunia. Faja Abu Darda wa sana'a lahu tu'aman. Maka Abu Darda datang dan membuatkan untuk Salman, yang namanya tamu sama Abu Darda, dibuatkan makanan. Dibuatkan makanan. Faqala lahu, maka Abu Darda berkata kepada Salman, "Kul fa inni shaimun." Makanlah, sesungguhnya aku ini lagi puasa. Mangano Salman, iki aku pas poso. Hampir setiap hari puasa. Anak pengen beribadah tadi. Qala kata Salman, "Ma ana bi akilin hatta takula." Aku tidak akan makan sampai kamu makan. Aku enggak akan makan, kata Salman, sampai kamu makan. Fa'akala, maka akhirnya makan. Abu Darda pun makan. Nah, ini di siang hari. Falamma kana lail, maka tatkala datang malam hari, dzaba Abu Darda yakumu, ketika malam hari datang, yaitu setelah sholat isya, itu Abu Darda langsung sholat malam. Jadi sholat malam itu kapan dimulai? Setelah sholat isya. Misalnya setelah sholat isya jenengan mau sholat malam, sholat tahajud, dur sampai besok jam 3 misalnya. Boleh apa tidak? Boleh, nek kuat ya. Ada yang larang ya. Nah, hebat-hebatan baca misalnya 5 juz ya, atau 6 juz, tafadhol silahkan. Mulai dari nanti ba'da isya jam 8 langsung mulai sholat malam, besok sampai jam setengah 4 atau jam 4. Nanti subuhnya ya ketinggalan gitu. Nah, dimulailah Abu Darda. Ternyata sahabat dulu juga seperti itu. Orang yang lagi semangat-semangatnya ibadah itu tidak heran seperti itu ya. Orang itu kalau sudah semangat ibadah kadang lupa waktu. Maka dia bangun, enggak bangun, langsung sholat malam. Faqala lahu, maka Salman berkata kepada siapa? Abu Darda, ya, "Nam, tidurlah, turwo." Nyapa ya yahmene wis salat ini. Turwo. Fanama, maka akhirnya Abu Darda pun tidur. Summa dhaba yaqumu. Kemudian setelah tidur beberapa saat berikutnya, tengah malam, mungkin ya jam 11 atau jam 12, Abu Darda bangun ya. Dan apa? Mau sholat. Faqala lahu, maka Salman mengatakan, "Nam, tiduro. Turo maneh." Ya. Bahasa kita tuh turunya apa iki ngoyo-ngoyo. Falamma kana min akhiril lail. Nah, ketika malam hari, ya, ketika sepertiga malam hari, ya sekitar mungkin jam 2 atau setengah 3 atau mungkin jam 3 kalau sekarang ini, maka bangun Abu Darda dan Salman bangun. Kemudian qala Salman mengatakan, "Kum al-an." Sekarang bangunlah. Nah, sekarang kamu berdiri. Ya, ayo persiapan untuk sholat malam. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat malam itu adatun min adatis salaf, kebiasaan orang-orang soleh salaf zaman dahulu. Maka kita yang menisbatkan diri kita kepada salaf hendaknya mencontoh mereka, yaitu sholat malam, terutama sepertiga malam terakhir, karena memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasallaya jami'an, akhirnya keduanya sholat bebarengan, bebarengan. Faqala lahu Salman, maka Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak. Allah itu punya hak. Untuk apa? Untuk diibadahi, untuk disolati, untuk dizikir kita kepadanya, untuk kita membaca Al-Quran kepadanya. Allah itu punya hak untuk diibadahi. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan.
Demikian pula dirimu juga punya hak. Mata kita, telinga kita, jantung kita, paru-paru kita, tubuh kita punya hak. Jangan diprosir, ditekan tubuh kita, maka akan jatuh sakit. Dan itu tidak sesuai dengan, dan itu adalah merupakan perkara yang dilarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jadi membinasakan diri sendiri adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Karena tubuh kita punya hak, mata kita punya hak, jantung kita, gerakan kita punya hak. Demikian pula tubuh kita, perut kita, lambung kita juga punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu, istrimu juga punya hak, ya. Punya hak. Istrimu, anak-anakmu juga punya hak. Maka tidak benar orang itu fokus terus ibadah kemudian dilalaikan istrinya. Tidak pernah diajak bercengkrama, tidak pernah diajak untuk berbicara. Demikian pula anak-anaknya, tidak dekat dengan anak-anaknya. Ya. Pokoknya diserahkan pada gurunya saja. Ketika sampai di rumah tidak pernah didekati, tidak pernah dinasihati dan lain sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Wa il ahlika 'alaika haqqan, keluargamu punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Paribasanya wayahe salat ya salat, wayahe dzikir ya dzikir, wayahe kerja ya kerja, wayahe dolan ya dolan, wis gitu. Itu hidup itu seperti itu, ya. Jangan difrosir, jangan terlalu ngoyo. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu, maka Abu Darda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang disampaikan oleh Salman kepada Abu Darda. Abu Darda melapor kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sodako Salman. Salman itu sudah benar, ya. Yang dilakukan Salman itu sudah benar, tidak salah. Apa itu? Tengah-tengah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya kata Syekh Salim, masyru'iyatul mu'akhah fillahi wa ziyaratul ikhwani wal mabidu indahum. Dianjurkannya untuk mempersaudarakan dalam persaudaraan di bawah naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada persaudaraan, mempersaudarakan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahkan terkadang saling mewarisi di antara mereka karena bersaudara. Namun setelah itu dihapus, ya, dihapus. Persaudaraan kita dengan teman kita itu hanya persaudaraan yang sifatnya ukhuwah Islamiyah. Walaupun terkadang ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasab, ukhuwah yang berkaitan dengan nasab. Wa ziyaratul ikhwani wal mabitu indahum, dan juga saling mengunjungi di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man arada an yubsata fir rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan, dijebarkan rezekinya, ya, wa yunshafi ajalihi, kemudian ditunda atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia sambung tali silaturahimnya. Di antaranya adalah dengan berziarah, saling mengunjungi di antara saudara-saudara tersebut. Faedah yang lain, subutu haqqil mar'ati 'alal zauji fi husnil mu'asyarah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang istri punya hak, ya, punya hak. Hak dari siapa? Hak dari suaminya. Hak tentang apa? Hak untuk digauli dengan cara yang baik,
dengan cara yang ma'ruf, tidak ditelantarkan. Istri memiliki hak dari suaminya berupa nafkah. Tidak boleh seorang suami menyia-nyiakan istrinya, tidak memberikan nafkah, tidak mendidiknya, tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Mereka istri-istri kita memiliki hak dari kita. Selain nafkah juga perasaan, selain nafkah juga ketenangan hatinya, selain nafkah juga muasyarah, bergaul dengan cara yang baik. Itu adalah kewajiban seorang suami dan hak bagi istrinya. Wa yukhadhu minhu haqqal mar'ati fil wata'i. Termasuk di antara haknya seorang wanita adalah ketika wanita tersebut minta berhubungan, maka suami hendaknya memenuhinya. Sebagaimana ketika suami ketika minta berhubungan dengan istrinya, maka istri wajib menunaikan hak suaminya. Maka kebalikannya, istri juga memiliki hak dari suaminya, hanya saja haknya ini agak turun daripada haknya suaminya tersebut. Kemudian berikutnya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-150 atau nomor hadis yang ke-154 di penomoran yang lain. Wan Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn As, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku mengatakan, wallahi lasumannan nahara, demi Allah aku akan berpuasa di siang hari, berpuasa di siang hari. Wa lakum mannal laila ma'ishtu, dan aku akan terus sholat sepanjang malam selama aku masih hidup. Akan terus puasa di siang hari dan akan terus sholat malam selama aku masih hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, Andalladzi taqulu dzalik, kamukah wahai, yaitu Abdullah bin Amr bin As, yang mengatakan demikian, bahwasanya aku akan puasa terus menerus tidak pernah berbuka, aku akan sholat malam terus menerus tidak pernah istirahat. Fakultu lahu, maka aku pun mengatakan, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, memang benar demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, aku pernah mengatakan. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa innaka la tastati' dzalik, kata Rasulullah, sesungguhnya kau tidak akan mampu, kau enggak akan mampu melakukan hal yang demikian itu, puasa terus menerus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah puasa terus menerus, yaitu puasa apa namanya? Puasa wisol. Hari ini puasa, dilanjut besok tanpa berbuka sampai 3 hari kalau nggak salah. Puasa terus menerus. Ini namanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, engkau juga melakukan wisol?" Kata Rasulullah, keadaanku beda dengan keadaan kalian. Aku di malam hari diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makannya beda. Diberikan kebahagiaan. Sebagian ulama menyebutkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan lapar. Itu kekhususan. Adapun kita normalnya manusia tidak akan mampu. Hari ini Kamis puasa, langsung dilanjut besok Jumat, tanpa buka, tanpa sahur. Kira-kira mampu apa tidak? Yang geblak, nggak mampu. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaka la tastati' dzalik, engkau tidak akan mampu. Fasum wa aftir, maka puasalah dan berbukalah. Hari ini puasa, besok buka, berikutnya puasa, seperti itu. Wa namwakum, tidurlah dan sholatlah, tidurlah dan sholatlah. Maka di antara sholat tahajud yang utama itu adalah dia tidur terlebih dahulu.
nggak langsung sholat malam, nggak langsung setelah sholat isya langsung sholat malam, tidak, tapi tidur terlebih dahulu, itu yang lebih utama. Wasum minasyahri salasata ayyamin, dan puasalah dalam sebulan itu paling tidak 3 hari, ya, paling tidak 3 hari. Kenapa? Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, ya, berapa kali? 10 kali. Berarti jenengan puasa 3 kali saja dalam sebulan, itu ibarat puasa sebulan penuh, ya, ibarat puasa sebulan penuh. Ya, sebagaimana orang yang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan itu berapa bulan? Taruhlah 30 bulan, ya, dilipatkan menjadi 10, ya. Kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal, maka dia ibarat puasa sepanjang tahun atau selama satu tahun. Wadhalika mislu siyamid dahri, maka seperti itu seperti puasa sepanjang tahun, tiap bulan 3 kali, tiap bulan 3 kali gitu. Qultu, maka aku pun mengatakan, kata Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiku afdalu min dalik. Kata Abdullah bin Amr ibn As, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah, aku bisa. Jadi kalau para sahabat dahulu itu mereka berlomba-lomba untuk berpuasa. Tapi kalau generasi sekarang mencari kemudahan-kemudahan untuk tidak berpuasa, ya. Wes itu kan hukumnya sunnah, itu hukumnya kan sunnah. Sunnah ditinggalkan nggak apa-apa, ya memang nggak apa-apa. Tapi kehilangan fadilah, ya, kehilangan keutamaan. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fasum yauman wa afdir yaumaini. Kalau begitu hendaknya kamu puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Qultu, maka aku pun mengatakan, fa inni utiku afdala min dalik, sesungguhnya aku mampu melakukan yang demikian wahai Rasulullah. Kalau cuma sehari puasa, 2 hari tidak puasa, aku gampang, aku mampu, aku bisa. Qala, kata Rasulullah, fasum yauman wa afdir yauman. Kalau begitu puasalah 1 hari, berbuka 1 hari. 1 hari puasa, 1 hari berikutnya tidak puasa. Fadzalika syamu Daud, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus syam, dan ini adalah puasa yang paling benar, yang paling bagus, ya. Puasa sunnah yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Tidak ada puasa-puasa yang lain yang lebih bagus dibanding puasa Daud. Jadi jenengan kalau mau puasa tingkat tinggi adalah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa lagi, besoknya buka, dan seterusnya dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan huwa afdalus syam, dia adalah puasa yang paling baik. Fakultu, maka aku pun mengatakan, fa inni utiku afdala min dalik, sesungguhnya aku mampu yang lebih dari itu. Ya, kata Abdullah bin Amr bin As, lebih bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la afdala min dalik, tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, gak ada yang lebih utama. Berarti kalau seandainya dia puasa terus, ya, mungkin 2 hari puasa, kemudian sehari tidak puasa, 2 hari puasa, sehari tidak puasa, misalnya seperti itu, maka itu bukan puasa yang utama, bukan puasa yang baik, bahkan menjadi tidak baik. Fali'an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akabu ilayya min ahli wa mali. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, seandainya aku menerima pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari dalam sebulan, maka sesungguhnya itu lebih aku sukai daripada hartaku dan juga keluargaku. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya seolah-olah belum menyesal ketika di hari tuanya. Kenapa? Terlalu ngoyo dengan ibadah Daudnya, dengan puasa Daudnya.
hari ini puasa, besok berbuka, setelah berbuka puasa lagi. Ternyata malah menjadikan capek, letih. Iya, kalau masih muda-muda, kalau sudah tua tentu akan kesulitan. Maka beliau seolah-olah menyesali apa yang dilakukan tadi dan lebih condong menerima puasa 3 kali dalam sebulan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alam ukhbar, ini riwayat-riwayat ini hadisnya sangat panjang, tapi intinya hampir sama dengan hadis yang pertama, ya. Ini riwayat-riwayatnya ada sekitar 4 riwayat, ya. Tapi insya Allah maknanya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Sekarang kita lanjutkan saja nomor hadis berikutnya yang punya kitabnya. Hadis yang ke-151 atau hadis yang ke-155 di nomor yang lain. Wa an Abi Rib'i, dari Abu Rib'i Handalah ibn Rabi', dari Abu Rib'i Handalah bin Rabi' Al-Asadi Al-Katibi ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rib'i Handalah bin Rabi', atau disebut dengan Handalah bin Rabi', salah satu penulis atau sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Handalah, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar menemuiku, menjumpaiku, yaitu menjumpai siapa? Handalah. Faqala, Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana kabarmu wahai Handalah? Qultu, kata aku mengatakan, kata Handalah, nafaqo Handalah, Handalah telah berbuat kemunafikan, kata Handalah ketika ditanyai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala, kemudian Abu Bakar mengatakan, subhanallah, matakul, maha suci Allah, apa yang kamu katakan itu perkataan yang berat, ya. Perkataan munafik itu bukan perkataan ringan, itu perkataan yang berat. Qultu, maka aku pun mengatakan, kata Handalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkuruna bil jannah, beliau menyebutkan kepada kita tentang surga, wan nar, dan juga tentang neraka, ka'anna ra'ainin, maka seolah-olah kita melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika di majelis taklim, di majelis ilmu seperti ini, disebutkan tentang sifat-sifat surga, disebutkan tentang sifat-sifat neraka, seolah-olah kita melihat surga dan seolah-olah kita melihat neraka. Muncul rasa takut. Kalau disebutkan surga, kita berharap agar bisa masuk surga. Kalau disebutkan neraka, kita takut. Selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita. Tidak usah yang jauh-jauh, yang hari ini saja kita sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Maka seolah-olah kita melihat neraka tersebut, seolah-olah kita melihat surga tersebut. Takut dan berharap. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasnal aswat wal aulad, maka kita keluar dari majelis taklim, dari majelis ilmu, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertemu dengan istri-istri kita, bertemu dengan anak-anak kita, ya. Kita lupa, kita lalai, ya. Dan sibuk dengan dunia kita, istri dan anak-anak tersebut. Wa dai'ati nasiyan katsiran, dan perbuatan yang sia-sia, mungkinnya cangkruan, ya. Apalagi jaduman, guyonan dan lain sebagainya, ya. Nasina kasiran, kita sudah lupa lagi tentang tadi ceramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan neraka, orang-orang yang masuk ke neraka, sifat-sifat orang yang masuk neraka, bagaimana dahsyatnya neraka gitu.
Kita banyak sekali yang lupa. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar pun mengatakan, fa wallahi inna lanalqa misla hada. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku pun juga menjumpai sebagaimana yang kamu katakan. Aku pun juga merasa, ya. Kalau di sisi Rasulullah, di majelis taklim, di majelis ilmu, itu seolah-olah takut sekali. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari majelis ilmu, majelis taklim, sudah lupa tadi yang disampaikan di majelis taklim tadi. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin, maka aku pun dan Abu Bakar bertolak. Hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bes, ya sudah, ayo kita kepada Nabi, menghadap kepada Nabi dari apa yang kita rasakan saat ini. Dan demikian pula kita pun juga merasakan yang demikian, sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Handolah. Hatta dakhalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami pun masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun mengatakan, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Kata Handolah telah berbuat munafik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau di majelis taklim, di majelis ilmu seolah-olah alim, seolah-olah takut. Tapi kalau sudah di luar itu sudah hilang rasa takutnya. Nah, Handolah mengatakan demikian, seolah-olah ada perasaan munafik, memiliki sifat apa? Munafik. Karena terkadang baik, terkadang buruk. Ketika bertemu dengan Nabi seolah-olah baik, ketika di luar sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa madza, ada apa? Ada gerangan apa yang demikian itu? Kok sampai kamu mengatakan munafik? Ya. Qultu, maka aku pun mengatakan, dan ini sekali lagi juga faedah, bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang takut terhadap sifat apa? Kemunafikan. Jadi orang yang beriman sesungguhnya itu adalah orang yang takut kepada sifat kemunafikan. Adapun orang munafik itu tidak akan takut dengan sifat kemunafikan. Maka kita masing-masing introspeksi diri, hendaknya kita merasa takut dari sifat kemunafikan. Ya. Qultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, kata Handolah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah. Wahai Rasulullah, kalau kita ini berada di sisi engkau, Anda menyebutkan tentang neraka, Anda menyebutkan tentang surga, ya, ka'anna ra'al ain, seolah-olah kami melihat hal tersebut, seolah-olah dihadapkan kepada kejadian-kejadian di hari kiamat, mulai dari hisab, mulai dari mizan, mulai dari pembagian apa? Catatan-catatan amalan baik, amalan buruk. Demikian pula nanti ketika melewati sirat yang terbentang di atas neraka, ya, seolah-olah takut melihat kejadian-kejadian itu. Ya. Ka'anna ra'al ain, seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, melihat neraka ataupun melihat apa? Surga. Fa idza kharajna min indaka afasna al-azwaj wal aulad wad dai'ati nasina katsiran. Namun setelah keluar, kita sibuk dengan istri-istri kita, sibuk dengan anak-anak kita, dan menyia-nyiakan waktu dan lupa dengan kelupaan yang sangat banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau tadumuna ala ma takununa indi, seandainya keadaan kalian itu sebagaimana keadaan ketika bersamaku, gitu. Jadi ketika bersama keluarga, bersama anak-anak, ketika di pasar, ketika di sawah, itu keadaannya seperti di majelis taklim, di majelis ilmu itu. Wafid dzikri, ya, dan dalam pengingatan, maksudnya
ketika di majelis taklim dan di luar majelis taklim itu sama keadaan kita, takutnya sama, kualitas imannya sama, maka la sofahatkum al malaikah, niscaya malaikat akan menyalami kalian. Maksudnya apa? Wah, hebat tenan weh. Saya salami karo malaikat, wes gak berubah sama sekali. Ini misalnya jenengan seperti itu bisa. Nanti para malaikat mengatakan hebat Anda, hebat Anda. Ya, bisa nggak kira-kira? Oh, nggak bisa, nggak ada satu pun yang bisa. Ya, habis ini di majelis taklim seperti ini jenengan pulang, ya, dengan istri es gojekan, dengan anak es gojekan, es lupa. Dan itu yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hanya saja tingkatnya berbeda. Nah, seandainya kita itu sama seperti ketika di majelis taklim, di majelis ilmu keadaan kita, wah luar biasa, malaikat langsung nyalami, selamat hebat jenengan. Ya, bisa menjaga ketaatan dimanapun. Ala furushikum, akan menyalami kalian di kasur-kasur kalian. Ya, jenengan akan disalami, ya, pas tidur salaman, hebat. Ya. Bisa menjaga ketaatan. Wa biturukikum, di jalan-jalan kalian, ya, di jalan-jalan kalian. Walakin ya handolah, tetapi wahai handolah, saatan wa saatan, demikianlah manusia, sesaat dan sesaat. Kadang baik, kadang tidak baik, kadang taat, kadang tidak taat. Sehingga inilah kaidah atau inilah sebagaimana yang disebutkan bahwasanya al imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah kadang berkurang. Tidak mungkin seseorang itu terus naik terus, ngeden terus, nggak mungkin. Ya, tapi kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Salah sama rotin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian sebanyak 3 kali. Rawah Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah ad-dunya tasghulul abda min amril akhirah. Dunia itu memang menyibukkan seseorang dari akhirat. Fa in jarafa ma'amaladzatihi wa syahwatihi nasi akhiratahu. Kapan itu dunia itu melalaikan akhirat? Ketika manusia terlalu berlezat-lezatan, terlalu bersenang-senang dengan dunia, ya. Itu nanti dia akan lupa dengan akhirat. Bersenang-senang dengan istrinya, bersenang-senang dengan rumahnya, bersenang-senang dengan perusahaannya, bersenang-senang dengan pertaniannya, bersenang-senang dengan perdagangannya, maka dia akan lupa dengan akhirat. Ya. Wa man adraka nafsuhu naja. Tetapi barang siapa yang mengenali dirinya, oh aku ini selama ini ternyata sibuk dengan dunia, selama ini sibuk dengan perusahaan, selama ini sibuk dengan daganganku, ya. Dia kenali dirinya sendiri, maka naja, niscaya dia akan sukses. Ya, niscaya dia akan sukses. Kenapa? Dia mengenali kekurangannya, dan orang kalau tahu kekurangannya pasti akan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kalau tahu dirinya adalah orang yang lalai terhadap akhirat, kalau tahu dirinya bahwasanya orang yang termasuk orang yang sibuk dengan dunia, maka dia akan berhati-hati dengan dunia, sehingga dia akan menjadi orang yang sukses. Faedah yang lain, qulubul ibad tataghayyaru min halin ila halin. Hati manusia itu berubah-ubah. Gak bisa lurus terus, gak bisa, berubah-ubah. Semua manusia seperti itu, berubah-ubah manusia. Maka menyikapi manusia itu tidak usah berlebih-lebihan. Ya, menyikapi manusia itu tidak usah berlebih-lebihan. Ketika kita benci pada seseorang, mungkin benci pada teman kita, benci boleh, silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai mungkin bersumpah, demi Allah aku gak akan menemuimu, bahaya, ya. Demi Allah, ya, aku tidak akan menyapamu. Ini gak boleh berlebih-lebihan. Atau sebaliknya, kalau sudah terlalu akrab, masya Allah, ya. Orang Jawa mengatakan seolah-olah dimut gitu loh. Ya.
Saking apa? Akrabnya. Dia tidak sadar bahwasanya manusia itu berubah-ubah. Nah, nanti ketika dia itu terlalu akrab, ketika ada kontras, ada hal yang tidak cocok, maka ini bencinya luar biasa. Jadi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena keadaan manusia itu berubah-ubah. Orang yang kita benci bisa jadi suatu saat menjadi teman kita. Orang yang saat ini menjadi teman akrab kita bisa jadi suatu saat menjadi musuh kita. Kenapa? Qulubul ibad baina asabir rahman. Hati-hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kapan saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini klop dengan tema kita, yaitu pertengahan dalam ketaatan dan pertengahan dalam segala sesuatu. Faedah yang lain, la yastati'ul insan ru'yatal malaika ala suwarihim al-haqiqiyah fid dunya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan bisa melihat malaikat, ya, wujud asli malaikat di dunia ini tidak akan bisa, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan kepada beliau, yaitu wujud malaikat asli, malaikat Jibril, yaitu yang memiliki 600 sayap. 2 kali beliau melihat malaikat Jibril. Adapun umatnya, adapun manusia biasa tidak akan melihat wujud asli malaikat itu seperti apa, ya, tidak akan melihat. Tetapi kalau mungkin wujud jelmaan itu bisa jadi. Sama juga misalnya wujud asli jin. Tidak bisa seseorang melihat wujud asli jinnya seperti apa, tapi yang bisa melihat adalah wujud jelmaannya, ya. Wujudnya mungkin berupa sapi, wujudnya mungkin berupa kera, wujudnya berupa apalah, ya, demit-demit yang ada di Indonesia itu lah. Sundel bolong, pocong, apalagi gendruwo, mak lampir, ya, ini pelet dan semisalnya. Nah, itu wajah-wajah yang tidak asli. Wajah aslinya Allah a'lam, nggak tahu, itu namanya alam gaib, ya. Jin itu kan termasuk alam gaib. Wujud aslinya nggak tahu. Kalau yang digambar-gambar, motonya meluto, kemudian punya apa itu? Tanduk gitu. Beripatnya meloto, kemudian punya taring. Itu kan gambaran manusia, ya. Oh, jin, setan ini karakternya jahat. Oh, orang jahat itu seperti ini. Itu gambaran aja. Tapi wujud aslinya ya tidak tahu, Allah alam. Karena mereka itu termasuk alam gaib. Demikian pula para malaikat. Faedah yang lain, ad-dawamu 'ala dzikri wal muraqabah. Terus menerus di atas zikir dan di atas ketaatan. Wa adamul futur, dan tidak pernah putur. Tidak pernah putur. Putur itu berhenti dari ibadah. Min khawasil malaikah, itu hanya kekhususan malaikat. Makanya malaikat itu kalau sholat terus ya gak pernah jenuh. Rukuk terus ya gak pernah jenuh. Sujud terus gak pernah jenuh. Dzikir terus gak pernah jenuh. Tetapi kalau manusia itu pasti akan mengalami suatu titik kejenuhan apabila dia berlebihan. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang sikap pertengahan di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, dan tentunya pertengahan yang dimaksud di sini adalah pertengahan sesuai yang diajarkan di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.